Halo, wait teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Ya, hari ini gue akan ngobrol-ngobrol terkait namanya peak performance teman-teman. Ya, jadi satu narasumber yang gue undang kali ini luar biasa banget ya. Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman udah mulai join. Halo Denis, halo Karsono, halo ke Dendi ya. Oke. Ya sambil menunggu yang lain juga teman-teman. Oke, so coach yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, namanya Ari Sandi gitu. Beliau itu foundernya Akademi Hipnoterapi Indonesia. Terus beliau juga penulis 8 buku laris. Kemudian beliau juga peak performance coach gitu ya. So kita lagi nunggu beliau. Halo, ada Yeki Winata, ada Cardio versus kuliner. Halo, Adelia. Halo, oke. Kita masih nunggu coachnya. Oke, gue sambil ini. Oke. Halo teman-teman, ya hari ini kita akan belajar ngobrol-ngobrol lah ya sama coach terkait peak performance. Jadi kan banyak orang tuh ngerasa bahwa kalau gue pengen lebih produktif lagi gitu, performance gue mau ditingkatin lagi tuh seperti apa sih? Banyak orang juga yang, nah oke, okay. Banyak orang juga ngerasa, eh wait, mana nih dia? Oke, okay. Merasa maksimal belum ya gitu, atau gue pengen maksimalin lagi gimana caranya? Nah, sengaja gue angkat topik ini karena banyak orang yang pengen lebih memaksimalkan hidupnya tapi dirinya tapi nggak tahu gitu caranya mesti gimana. Nah, kita akan coba tanya-tanya langsung sama Coach Aris Sandi. Ya, udah muncul. Halo Coach. Hai, halo. Halo, apa kabar? Sehat Coach? Ya, Tar. Luar biasa kita sapa nih, ada Antonio Bobby, ada Elizabeth join di sini. Oke. Ya, Coach. Sehat Coach? Halo, kita tes suara dulu nih, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa dengar ya suara saya. Ada Kristo juga. Oke. Coach, kedengeran Coach suaranya? Halo Coach. Malah nggak kedengeran Coach. Suaranya mati Coach. Suaranya Coach mati nih, teman-teman. Tadi udah keluar sih Coach. Nah, ya. Halo. Oke. Nah, mantap Coach. Jelas suaranya. Ya. Oke, Coach. Halo. Jelas Suara banget. gua jelas. Jelas banget Coach. Mantap. Mantap. Sehat Coach? Oke. Luar biasa. Jadi tadi gue juga udah perkenalkan ke teman-teman nih Coach ya. Coach adalah founder Akademi Hipnoterapi, penulis 8 buku laris, peak performance coach. Waduh luar biasa. Thank you loh udah mau sempetin buat ngobrol. Kita mau sharing-sharing ya Ya. terkait peak performance coach. Ya. Coach, pertama gue mau nanya nih, sebetulnya peak performance itu apa sih coach? Banyak orang kita sering lihat di mana-mana, itu apa sih sebenarnya peak performance itu coach? Boleh dijelasin nggak coach? Oke. Jadi sebenarnya orang itu kan sebetulnya punya punya apa ya? Tiap orang itu punya potensi yang luar biasa ya. Tiap orang itu Nah, punya harapan untuk bisa mencapai hal yang besar dalam hidupnya gitu. Nah, hmm, kalau misalkan lu pernah kepikir
bahwa harusnya gue itu bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau teman-teman di sini yang kita juga pernah kepikir, harusnya gue ini bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi nih, gitu loh. Tapi kenapa kok gue mentok di sini, gitu. Nah, itu artinya lu belum nyampe di peak performance lu, gitu loh. Ya, artinya masih ada ruang, ya, masih ada ruang untuk lu bertumbuh, untuk lu berkembang, gitu. Ya, karena lu merasa bahwa ini harusnya ada sesuatu yang, ya, suara gue jelas gak sih? Barusan sempat hilang dikit, Coach. Halo, Sekarang udah jelas halo. lagi. Jelas Nah, nggak? sip. Sip, sip. Coba, Ya, Coach. oke. Nah, Gua sip. ulangin ya. Jadi, kalau lu sempat kepikir atau teman-teman di sini sempat kepikir untuk bisa punya potensi yang harusnya gue itu bisa mencapai lebih tinggi lagi gitu. Sekarang lu di Hmm. sini, lu berpikir bahwa lu harusnya bisa di sini gitu. Hmm. Maka artinya ada sesuatu yang harusnya lu bisa capai. Berarti lu belum mencapai peak performance lu gitu loh sebenarnya. Ya, masih banyak Oh, sekali apa ya, masih banyak sekali hal yang lu bisa pacu dalam diri lu untuk bisa mencapai yang the best gitu ya, the best version of you ceritanya gitu. oh, oke. Artinya kalau seandainya Coach kita melakukan sesuatu dan mentok-mentok terus, apakah itu juga salah satu kita belum ngepick gitu performance-nya? Mentok itu Betul, apakah kategorinya seperti itu? benar banget. Ya, berarti Oh, oke. ada sesuatu yang peak performance lu belum mencapai puncak dari prestasi lu sebenarnya gitu. Ya, jadi Oh, lu merasa bahwa kayaknya nabrak tembok yang sama gitu ya. Setiap kali ngulangin, setiap kali mau ngelakuin gitu ya. Kayaknya kok kebentur ini lagi ya, kayaknya kebentur ini lagi ya gitu loh ya. oh, Artinya ada sesuatu yang lu belum sampai. Biasanya ya, hmm, hmm, secara teknikal, secara teknis, hmm. orang itu udah ngerti apa yang harus dilakukan. Secara mekanik dia tuh tahu ilmunya gitu, skill pun udah punya sebenarnya gitu ya. Hmm. Tapi kenapa ya kok mentok ya sampai di sini ya, gitu kan ya? Kenapa ya kok bolak-balik di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi gitu ya? Seakan-akan lu nabrak tembok yang sama berkali-kali gitu kan. Nah, berarti itu ada sesuatu yang perlu diberesin di sana. Coach, Itu ini masalah menarik mental. banget. Tadi lu bilang bahwa skillnya nih orang udah tahu gitu ya. Artinya nih orang skillful dalam bidangnya dia skillful. Tapi kenapa nggak bisa tembus-tembus gitu, Coach? Gitu ya. Ya, Berarti itu ada masalah tuh pasti. Gitu ya, Coach ya. itu. Ya, Nah, betul banget. Jadi kayak ini contoh satu klien aja deh ya, salah satu ah, klien ah, ya. ah, ah, Jadi dia ini sebenarnya tahu bahwa dia ini bisa mencapai lebih banyak lagi, gitu ya. ah, ah, Dia ah. pengusaha, oke. Dia punya toko Ya, yang cabangnya lumayan, gitu. ah, Tapi setiap kali dia mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, ya kan hmm, income banyak, income gede gitu loh ya, ratusan hmm, juta income-nya. hmm, Tapi entah kenapa itu ada saja alasan untuk uang itu keluar kayak gitu ya. hmm, Puncaknya 4 tahun terakhir ini dia itu sampai kebingungan dan sampai terbelit hutang miliaran gitu kan. Bisnis itu wow, kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya hmm, lu kok ini income datang begitu luar biasa gitu kan ya. Net profit aja itu lu bisa ratusan juta gitu ya. ah, Tapi terus ah. kemudian waktu nggak nyantol bahkan lu terlibat hutang gitu loh. Ya, itu Oh, kan ya. Oke, karena salah putar ah, barang lah inilah, karena salah inilah itu sebagainya kayak gitu-gitu kan ya. Sehingga akhirnya pelan-pelan pelan-pelan digerogoti dan akhirnya bang gitu kan ya. Tiba-tiba meledak, tiba-tiba dia harus nanggung utang yang banyak gitu loh. Tidak disangka-sangka seperti kayak hmm, gitu. Nah, sempat down ya, ah, sempat 2-3 bulan nggak mau keluar rumah, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Terus ah, akhirnya untungnya pasangannya bisa ngerti, bisa paham ya, diajak untuk mau konsultasi lah, terapi hmm, lah, kayak gitu kan ya. Tadinya dia nggak percaya dengan yang namanya hipnoterapi lah, yang model-model kayak ah, gitu lah, gitu. ah, Ya, ini ah, apa ah, gitu ya, oke. ah, Iya 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain di kamar, di rumah, kamar ya, kamar keluar kamar, pokoknya di rumah kayak gitu terus. Ya, ya kan stres tambahan gitu kan ya, nggak akan keluar hmm, kemana-mana gitu. Dia hmm, kolektor hmm. data, ya sampai istrinya stres, anaknya stres Oh, gitu kan ya.
waduh gitu ya. Dan Hmm. udah terulang beberapa kali gitu loh. Beberapa tahun sebelumnya kayak Udah gitu pernah juga tuh. ngalamin. Totot kayak begitu, bang gitu ya, turun lagi. Ya, Heeh. gitu. Nah, Oh. ya, oke. Nah, Hmm. dari situ makanya ya, eh, dalam satu proses coaching, gua cari ini kayaknya ada belief yang salah nih, gitu loh ya. Ada sesuatu Hmm. di pikirannya yang bener nih, gitu. Hmm. Nah, Hmm. ternyata bener, gitu loh ya. Ada Oh. pemikiran yang salah yang menghambat dia sehingga akhirnya dia mengalami pola berulang, 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 berulang seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi eh, berarti polanya udah pernah ngalamin, terus dia sukses lagi dan kejadian lagi kayak waktu itu. Oh, oke, oke. Ternyata itu salah satu artinya mesti dicari tahu kenapa gitu, karena kita nggak menyentuh peak performance kita artinya gitu, coach ya. Nah, coach, Betul. kalau gitu artinya hambatannya apa sih, coach? Biasanya yang melalui pengalaman coach selama ini, hambatan orang tuh nggak bisa mencapai sebuah peak performance tuh apa biasanya, coach? Ya, hambatan itu. Halo, halo. Halo, suara gua jelas. Halo, coach. Jelas. Hambatannya biasanya di pikirannya sendiri, Di ya. pikiran. Oke. Pikiran yang salah, ya, pemikiran-pemikiran yang salah gitu. Loh, Mhm. gitu kan ya. Kok bisa ya kayak gitu kan ya? Kan gua udah berusaha gitu loh. Terus apa hubungannya pikiran dengan kejadian-kejadian tadi gitu? Ya, Mhm. memang bagi beberapa orang yang dulu dulu aja gua sendiri juga skeptis ya terhadap hal ini ya. Mhm. Dulu gua Mhm. juga skeptis. Masa sih pikiran gua bisa pengaruh sampai kayak begitu gitu kan ya. Mhm. Oke. Mhm. Ya. Kalau misalkan gua mikirnya salah waktu gua trading saham loss, Mhm. ya oke lah gitu kan ya. Mhm. Karena memang kan Aha. salah gitu. Ya. Harusnya buy, tapi gua malah sell. Harusnya sell, gua malah buy. Ya oke, itu Ya. pemikiran yang salah. Tapi bukan pemikiran Ya. itu yang gua maksud, bukan pemikiran itu. Bukan gitu kan Oh. ya. Gua maksud adalah program pikiran bawah sadar. Aduh, ini ngomong apaan lagi nih? Rumit nih ya kayaknya program pikiran bawah sadar ini apa? Tapi gini, gue jelasin dikit deh, gue jelasin dikit ya, supaya teman-teman paham gitu Ya. ya. Eh, kita semua itu punya pikiran sadar dan punya pikiran bawah sadar, ya. Oke. Pikiran sadar itu adalah pikiran yang sekarang ini lagi nonton di sini. Nah, ini pikiran sadar nih, gitu. Oh, Tetapi oke. ini nih, itu ada satu bagian pikiran lain yang ngomong, masa sih gitu ya. Ada satu bagian pikiran lain Oh. yang sedang mengamati pikiran yang lagi nonton, ya. Jadi di sini nih ada Oh. pikiran yang lain nih. Nah, ini yang namanya pikiran bawah sadar nih, gitu. Dan ini tuh biasanya komentar, ya. Ada yang komentarnya nyolot, gitu kan ya. Ada yang komentarnya itu Oke. alus, nanti bahkan setelah kejadian cukup lama baru dia komen-komen nih, kayak begitu, ya. Nah, Oh, oke. simpelnya kayak begitu, ya. Nah, Aha. pikiran bawah sadar kita itu adalah hasil dari program masa lalu kita, ya. Pikiran Program bawah masa sadar lalu. Hmm. itu dari kondisian masa lalu kita. Hmm. Dulu kita seperti apa, mengalami kejadian apa, ya itulah, gitu ya. Hmm. Ada beberapa hal yang membentuk program pikiran bawah sadar kita. Oke, okay? Hmm. Hmm. Pertama adalah kejadian-kejadian khusus, ya, spesifik insiden, ya, kejadian-kejadian khusus. Seperti misalkan lu ngelihat pada saat kecil, lu ngelihat orang tua lu ditagih utang dengan cara kasar, misalkan, Hmm. 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 ya, oke, okay? Ya. Atau lu melihat orang tua lu diperlakukan dengan semena-mena oleh Mhm. saudara yang kaya raya, Oke. ya, oke. Okay. Atau misalkan lu melihat ada orang kaya yang dia Ah. itu jatuh sakit sampai akhirnya meninggal, padahal orangnya masih muda. Ah. Oke, okay? Itu kejadian-kejadian khusus, kejadian-kejadian Ah. yang betul-betul melekat dalam pikiran lu. Apalagi kalau lu Hmm. ngalamin sendiri itu dengan intensitas emosi yang kuat. Wah, itu langsung Hmm. nancep, ya. Langsung Itu terekam tuh. adalah yang langsung nancep gitu ya. Itu yang Hmm. membentuk program pikiran bawah sadar kita. Oh, I Kemudian yang see. bentuk pikiran bawah sadar kita lagi itu adalah sugesti-sugesti. Hmm. Kata-kata yang kita dengar dari Hmm. orang-orang sekeliling, ya. Entah Hmm. dari orang tua, biasanya yang paling banyak dari orang tua. Biasanya yang paling Oke. banyak dari orang tua, ya. Hmm. Kayak yang tadi gua cerita, yang tadi, ya, Ya. yang Ah. dari pengusaha yang tadi itu ya, itu Ah.
adalah kata-kata dari orang tuanya. Oke. Ya, orang tuanya, terutama mamanya, itu sering ngomong sama dia bahwa hidup ini itu nggak aman, bahwa hidup ini banyak orang yang jahat, bahwa lu harus hati-hati, ya, Mm-mm. karena di luar itu banyak orang yang ingin nipu lu, yang ingin ngambil uang lu. Oke, Oh, which oke. is yang terjadi dalam hidup dia, ya seperti itulah. Dia habis Oh. itu karena barangnya dibawa lari lah, nggak dibayar, gitu kan ya. Lu bayangin aja, lu punya toko, ada orang beli ke toko lu, dia Hmm. ngutang, Hah. lu tetap harus bayar ke supplier kan, Iya, betul. Waduh. gitu ya. Gitu ya. Nah, lu ngutang ini, yang ngutang ini di toko lo ini nggak bayar, ngilang. Tapi kan lu tetap harus bayar, Iya, gitu. iya. Hah. Kali kejadian dan jumlahnya gede-gede, kayak gitu. Ini Yang buat ini hanya karena kata-kata dari orang tua. yang terakhir kali kejadiannya juga kayak begitu, bang gitu kan ya, sampai dia, aduh, padahal gue udah hati-hati loh ya, kenapa ya kok bisa kayak begini ya? Dan justru itu orang-orang yang dia udah sangat percaya banget nih yang bawa lari uangnya. Ya biasanya memang Wow. begitu. Iya, iya, iya. Biasanya memang yang bawa lari uangnya gitu kan ya. Kalau nggak dipercaya biasanya enggak kan. Pasti hati-hati kan gitu kan ya. Justru kalau sama Oke. orang yang biasanya lu nggak pernah hati-hati gitu. Dan pola ini berulang. Dan ini karena sugesti dari mamanya yang selalu mengatakan hidup ini bahaya, banyak orang jahat sekitar kita, banyak yang nipu, banyak yang mau uang. Terus Mm-mm. itu kata-kata tenang masukin. Bahkan sampai hari ini ya, dia Oh. usia itu sudah hampir 50 gitu. Heeh. Tapi kalau ketemu mamanya itu dicekokin terus. Bayangin aja. Waduh. Ya, Oke. so Hmm. itu masuk melekat dalam pikiran dan itu akhirnya menjadi Terbawa nih kenyataan. sampai Terus sekarang. ya, sampai sekarang Oke. ya, mamanya masih hidup, Oke. dia masih hidup. Oke. Jadi setiap kali dia pulang, Oh. mamanya masih ngomong kayak gitu. Kamu hati-hati ya, gitu terus kayak begitu. Ya, ntar kalau pas ada kejadian kayak begini, mamanya ngomong apa? Tuh kan, bener kata mama, kamu sih nggak hati-hati. Tambah kuat lagi, tancepin lagi, gitu kan? Jadi Masuk nih, terkonfirmasi lagi nih, Coach. gitu ya. Makin Nah, mengakar. jadi itu adalah hal-hal yang akhirnya menjadi sebuah apa ya, sebuah program pikiran bawah Mm-mm. sadar, gitu ya. Nah, Mm-mm. jadi dia tumbuh besar dengan sikap Mm-mm. curigaan. Ya sampai sekarang, ya pastilah, ya. Mm. Jadi tiap kali ini orang ini maksudnya gimana ya? Ntar ini, kayak gitu. Aha. Nah, itu hukum pikiran, ya. Ini yang gua ngomong tadi itu hukum Ah. pikiran, ya. Oke. Sekarang kita berang sedikit, kita membahas hukum rimba. Sorry, hukum Nah. alam maksudnya, ya. Hukum alam, bukan hukum. Hukum alam. Ya, rimba Siap. itu alam juga, ya. Apa sih hukum alam? Ya, hukum alam itu mengatakan bahwa tidak ada akibat yang terjadi tanpa sebab. Ya, Oke. tidak ada satu akibat spesifik yang terjadi tanpa sebab Tanpa spesifik, sebab. kan gitu kan? Jadi Oke. pasti semua kita ini, pokoknya kita ini hidup di alam semesta ini, siapapun kita, laki, perempuan, IQ jongkok, IQ berdiri, gitu kan ya. Lu mau suku bangsa apa, ras apa, lu gak peduli pokoknya, gitu kan ya. Lu percaya Tuhan, Ah. gak percaya Tuhan, gitu ya. Semuanya terikat dengan hukum sebab akibat, ya. Oke. Jadi Ya. hukum sebab akibat di alam ini itu seperti apa, gitu ya. Kalau lu ngelempar batu ke kolam, Ah. gitu kan ya, nanti akan terjadi riak air. Ya. Riak mana-mana. Betul ya? Ah. Oke. Betul. Betul. Ini terbentur dinding atau terbentur batu, maka dia akan balik lagi. Balik lagi. Betul. Ini sebab, ini akibat. Gitu kan ya. Mantul lagi, balik Oh. lagi. Ya. Sebarin, mantul lagi. Nah, kita ini hidup di kolam yang besar banget di alam semesta ini. Kolam Ah. energi yang besar banget. Ya. Ah. Pikiran kita itu memancarkan sesuatu. Begitu lu Ah. mikir, aduh, dunia ini isinya orang jahat. Ting, dipancarin. Oke? Ya. Oh. Ini pikiran ini akan ketemu dengan orang jahat yang mau nipu orang. Nah, akhirnya dipertemukanlah orang yang percaya bahwa dunia ini isinya orang jahat Ah. dan di sini ada orang jahat yang memang berencana mau nipu. Dipertemukanlah Cocok berarti. sebab akibat, gitu ya. Oke. Akhirnya Ah. mekanisme itu dengan satu atau lain cara alam semesta akan mengatur itu semua seperti kayak gitu. Oke. Oke. Wow. Jadi itulah kenapa ya ketika lu mikir negatif,
begitu kuatnya gitu kan ya. Itu kejadian. Lu mikir positif pun, kalau lu ngerti caranya, kejadian juga. Ya. So artinya apa? Apapun yang lu pikirkan, lu pancarkan ke alam semesta, itu adalah doa. Jadi doa itu tidak hanya berupa pada saat kita itu ngambil waktu khusus, akhirnya gue sekarang berdoa ini. Kalau lu doa yang kayak begini, gue jamin lu doanya pasti baik-baik. Ya Tuhan, dilancarkan usaha, pasti baik-baik, pasti. Iya, iya. Ya, kan? Ya. Betul, betul. Tetapi begitu lu selesai, itu kan doa kayak begitu cuma 5 menit. Iya. Ya. Paling lama 10 menit gitu kan ya, 30 menit paling lama kayak gitu kan ya. Iya. Oke. Nah, itu kan lu udah awake aktivitas. Tetapi Nyetir ketika mobil. ketika lu kerja, lu nyetir, lu ketemu klien, ketemu nasabah, ya, lu ngatur tim lu, kemudian lu harus kemana gitu ya. Lu tetap kerja lo. Bahkan ketika lu tidur malam, ketika lu tidur, pikiran bawah sadar lu tetap kerja. Oke? Pikiran bawah sadar ini, kalau isinya dunia ini orang jahat, walaupun lu tidur tuh dipancarin terus, pancarin. Terus dipancarin. Oke. Lu bandingin, lu doa, katakanlah lu 30 menit lu doa yang baik-baik. Tapi 23 jam 30 menit pikiran bawah sadar yang isinya program dunia ini jahat, hati-hati banyak penipu, banyak orang terus mau memancar nih. Terus 23 jam 30 menit. Menurut lu menang yang mana? Yang mancarin terus nih coach. Dibandingkan dengan 30 menit lu doa yang baik-baik. Iya. Kesapu habis. Betul ya? Kesapu habis. Yang dia adalah ya itu tadi. Gitu. Oke. Nah, coach ini buat teman-teman juga yang baru join tadi ya, yang nggak dari awal ya. Jadi kita ini lagi ngebahas peak performance ya. Jadi tadi kalau gue boleh ceritakan dari coach adalah saat kita itu bekerja, berusaha dan mentok segitu-gitu aja. Atau udah berhasil gagal, nanti berhasil lagi gagal, itu artinya kita belum di peak performance, pasti ada sesuatu. Hambatannya biasanya itu karena ada program-program di alam bawah sadar coach ya. Yaitu yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Mungkin masa lalunya yang tadi coach contohin, misalkan orang tuanya ditagih hutang sama debt collector atau apapun gitu ya, pengalaman masa lalu yang nggak oke dan nancep, atau kata-kata orang tua. Nah ini kata-kata orang tua ini cukup ini ya coach ya, karena banyak orang tua yang ngomong hati-hati, di luar banyak orang jahat, tadi kayak coach ngomong gitu ya. Nah jadi langsung si alam bawah sadar ini mengingat terus nih bahwa di luar sana banyak orang jahat. Malah dia ketemu orang jahat terus. Berarti sama kayak di bisnis coach ya. Hati-hati nih nanti kalau ketemu orang ini nanti ditipu nih. Bener ketemu orang ini ditipu gitu coach ya. Kayak gitu kan kurang lebih coach ya. Jadi gitu, menarik teman-teman. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita pikirkan itu ternyata membawa dampak karena dia memancarkan doa ibaratnya gitu coach ya. Luar biasa. Nah coach, artinya kan banyak banget nih ya. Gue sih ngerasa dulu waktu gue belum ngerti gini juga ya, gue ngerasa apa yang gue pikirkan itu ya itu adalah hati-hati lah coach ibaratnya. Itu gimana coach kalau orang berpikir ya hati-hati, misalkan orang tua ngomong hati-hati loh nanti kalau lu bisnis ini ketipu. Nah artinya kan saya berwaspada gitu coach, jangan sampai ketipu. Biasanya orang begitu coach. Ya, ketika kita berpikir positif, itu bukan berarti kita mengabaikan aturan-aturan yang perlu dilakukan. Oke. Paham ya maksudnya ya. Jadi ketika gue berbisnis dengan pikiran yang positif, bukan berarti terus nggak usah pakai apa hitung-hitungan, iya, apa semua. Udah ntar ngalir aja sambil jalan, ntar dibikin nanti ya nggak bisa gitu juga, gitu loh ya. Tapi ketika lu udah ngatur hitam di atas putih gitu kan ya. Tapi kalau ketika lu melakukan tindakan tadi, dasar pemikiran lu adalah gimana ya, aduh gitu kan ya. Ini perjanjiannya udah rapi nggak ya? Perjanjiannya ada celah nggak ya? Aduh, nanti kalau percaya deh, walaupun lu ada perjanjian hitam di atas putih, diterabas juga kok kalau orangnya memang nekat mau jahat kok. Betul. Jadi, yang paling penting itu bukan hanya tindakannya saja gitu loh ya, tapi pemikiran di balik tindakan itu yang paling penting. Pemikiran di balik tindakan itu. Oke. Tindakannya tetap harus benar. Tetapi pemikiran di balik tindakan itu juga harus benar juga. Jadi makanya gue selalu ngomong bahwa antara skill teknis, pengetahuan teknis,
dengan Hmm. kemampuan untuk mengelola pikiran bawah sadar kita Hmm. itu harus selaras. Oke. Ya, kalau kalau nggak selaras itu bahaya banget. Nah, ini gue ada cerita lagi. Ini gue masih boleh cerita lagi nggak sih? Boleh, boleh, coach. Udah, Silakan. saya pulang. Silakan. Seru nih, seru. Silakan, coach. Kayaknya udah selesai, gue mau pulang gitu ya. Oke, kejadian. Ya, Oke. misalkan lu punya temen Hmm. dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu juara kelas terus. Lu pinter nggak? Ya. Pinter lah, coach. Juara kelas. Pinter ya. Ah. Baru kelas 6 nih, belum terbukti nih gitu kan ya. Ah. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP juara kelas terus. Pinter nggak? Udah makin kelihatan lagi pinternya, coach. Nah, Konsisten nih. pinter nih. Pinter nih gitu ya. Ah. SMA, nah kelas 1 sampai kelas 3 juara Ah. kelas. Bahkan ketika SMA kelas 3 lulus, itu Ah. nilainya terbaik ke provinsi. Ah, oke. Itu Makin yakin nggak kalau mantep dia nih. pinter? Makin percaya Yakin, itu dah. pinter. Ya, kuliah sekarang, kuliah. Kuliah, Ah. lulus kumlot S1 tercepat. Waduh, Pinter kan? udah deh luar Wah, biasa. ini kayaknya pinter nih gitu. Lanjut S2, oke? Ah. Baru jalan beberapa bulan, dosennya ngomong, lu langsung ujian aja deh, kalau lu bisa skripsi, lu langsung lompat S3. Waduh. Ini jangan-jangan namanya Albert Einstein nih, coach. Udah. Nggak lama gitu, cuma hitungan bulan langsung Ah. S3. Ini bisa Ah. dikatakan nggak ada langsung S3. S3 pun cum laude tercepat Ah. di luar negeri. Ah. Pinter nggak? Ah. Pinter banget, coach. Nah, ini pinter banget gitu kan ya. Ini otaknya encer Ah. banget gitu ya. Orang yang Ah. kalau kayak begini otaknya encer banget begini, tidur itu harus kenceng begini, nggak boleh miring-miring gini, nggak boleh. Ya, karena Kenapa, kalau coach? Berubah antar otak. ya, meleleh dari telinga nanti. Oh. Saking encernya otak gitu ya. Jadi kalau tidur nggak boleh miring begini, nggak boleh itu. Keluar nanti dari Harus sini tegak. otaknya. Harus tegak lurus. Bisa aja sih, Saking coach. encer. Dia banget. Set nih orang gitu kan ya. Nah, Ah. dia dipanggil oleh lembaga-lembaga dunia untuk ngasih Ya. training pelatihan terkait dengan ilmunya. Ah. Ya, Oke. oke. Pasti mikir, wah, dipanggil training badan-badan dunia, ya, training di Amerika, di Afrika, di China, di Eropa, di mana kayak gitu. Lu pasti mikir, ini bayarannya pasti lumayan, Ya. ya. Betul Ah. nggak? Betul dong. Oke, gue Apalagi dengan beritahu. background dia, coach. Ketika ketemu sama gue nih, gitu, Ah. dia beli makan untuk besok aja nggak ada duit. Waduh. Ini nggak salah, Ya, coach. serius nih gitu kan ya. Oh, soalnya gue nanya, Pak, sorry ya, sorry, saya mau nanya nih gitu. Bapak training itu dipanggil badan-badan dunia tadi itu ada bayarannya gitu. Oh ya ada katanya. Terus gue diem gitu kan. Gue nggak berani tanya gitu. Maksudnya Lu nggak berani tanya, terus duitnya kepentingannya kemana, Pak? Gitu. kita kenalan biasa nih, baru ngobrol, Oh, baru oke. kenal gitu kan ya. Aduh, gue kepengen tanya tapi kok kayak nanti gue terlalu personal gitu kan ya. Iya, iya. Kita sendiri gitu loh. Apa? Iya sih, ya dia cerita ini kayak gitu-gitu ya. Kemana dipanggil mana gitu ya. Tapi terus dia ngomong, ya itu mepet gitu loh. Tapi setelah dia cerita, gitu kan, setelah dia cerita, terus gue ngomong, Pak, ini tuh jangan-jangan ada mental block loh, Pak. Oh enggak lah, gitu kan ya. Dia kan jauh lebih tua dari gue Masih gitu ya. masih Dia deny nih, panggil masih deny dia. gue aneh juga ya, kenapa ya? Dia lebih tua dari gue ya dipanggil emas, itu gak masuk akal gitu kan. Ini tuh ya. Kan manggil Om ntar salah. Padahal wajah gue juga gak lebih tua dari dia loh ya. Mungkin rezeki saya cuma gitu. Rezeki saya cuma segitu. Wah, gue langsung, wah, lu berarti lu nyalain Tuhan nih kalau kayak begitu nih. Begitu lu Oh. ngomong bahwa rezeki, ya memang rezeki saya kayaknya cuma segitu, Mas Aris katanya gitu. Gue langsung, bagaimana Bapak tahu kok rezekinya Bapak cuma segitu? Oke, oke. Emangnya ada malaikat Tuhan yang ngomong sama Bapak, Pak, rezekimu cuma segini. Loh, Ah. ya buktinya saya udah berapa tahun seperti kayak begini ya cuma segitu aja. Oh. Saya nanya, Pak, sorry ya Pak, saya mau nanya ini tapi agak pribadi. Bapak kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Pak, sebenarnya itu bayarannya lumayan besar nggak sih Pak? Oh iya sih Mas Aris, lumayan besar katanya gitu. Terus
ke maaf ya Pak, terus kemana Pak uangnya gitu loh? Apa Bapak punya hutang yang harus dibayar gitu? Enggak sih. Jadi gini ceritanya. Kan itu saya dikenalkan lewat IO. Jadi ada IO, event organizer, yang connect dengan semua badan-badan dunia tadi ini, yang tugasnya itu mencarikan narasumber atau pembicara, gitu kan ya. Kayak agency gitu ya coach ya. Kayak ini, itu udah transfer uang ke IO ini. Jadi IO ini udah pegang duit, gitu. Ya. Saya pada saat kontrak pertama tanda tangan, itu saya udah dikasih sedikit uang jajan nanti ketika saya pergi ke negara itu, ya uang untuk makan lah, untuk ini kayak gitu. Ya itu saya udah dikasih dikit, katanya gitu, ya. Itu tiket pesawat, hotel apa semua, saya memang udah dikasih dari sana, gitu. Nah perjanjiannya nanti begitu selesai training, saya dibayar, full, gitu. Tapi itu ditunda-tunda terus, ya. Katanya Pak aja ya sekalian, ini ada training yang berikutnya, gitu ya. Nanti aja Pak sekalian, mundur, gitu kan ya. Oke, training berikutnya sama, training begitunya begitu lagi polanya. Terus gitu kan? Nggak tahu berapa puluh training yang kayak begitu, tetap polanya kayak perlu ditahan kayak gitu. Dan ya, dia nggak nagih coach. Dia cuma dikasih paling cuma $1.000 gitu kan ya, zaman itu waktu itu. Ini kejadian sekitar tahun 2000 awal ya. Di situ dolar masih berapa sih? 10.000, 12 ribuan ya. Iya, kurang lebih. Ya, sekitar 30 jutaan lah, kayak gitulah ya, kayak gitu kan ya. Nah, jadi itu yang dia terima gitu loh. Padahal sebenarnya bayarannya yang dibayarkan dari badan dunia tadi ke sini itu mungkin bisa sekitar sampai $5.000 gitu loh. Wow, Tapi itu ditahan terus kayak begitu, gitu. Nah, terus akhirnya gue ngomong, loh, Bapak nggak nagih ke sana gitu kan? Iya. Nah, gitu loh. Tapi saya serba salah katanya gitu. Maksudnya serba salah. Nanti kalau saya keras, saya ini nanti uang saya yang kemarin nggak dibayar, malah diambil. Iya. Jadi ya udahlah, ya saya pikir ya mungkin rezeki saya Tuhan cuma ngasih saya segitulah, ya udahlah dengan uang yang ada itu, ya udahlah saya ini aja lah. Gitu. Ya udahlah, pokoknya tetap jalan aja. Yang penting gue dapet job-nya itu kayak gitu kan ya. Soalnya kayak gitu. Terus saya ngomong, Pak, ini mental block Pak, Bapak harus terapi. Wah enggak lah Mas Haris, ini ya pokoknya saya itu bersyukur kok Mas Haris, saya itu pokoknya bersyukur aja sama Tuhan, gitu masih ini. Bapak ngomong Bapak bersyukur gitu loh. Istri Bapak, anak Bapak belum tentu loh Pak. Ya mereka mungkin kepengen ini, kepengen itu. Bapak sih mungkin bisa nahan, tapi mereka belum tentu saya ngomong gitu. Iya, betul. Gitu. Masih deny ini. Kayak gitu. Sampai suatu hari, tiba-tiba malam hari, gue ditelepon nih sama dia. Siapa nih? Oh dia, gue angkat gitu kan dia. Telepon, hei Pak, gitu kan. Oh iya. Suara dia itu kayak orang nangis. Gue heran, Pak, kenapa kayak gitu? Mas Haris, kayaknya Mas Haris bener, saya butuh terapi. Loh, kok tiba-tiba Bapak kepengen terapi? Kenapa? Saya tanya begitu. Saya barusan aja disadarkan. Emang kenapa Pak? Anak saya yang kelas 4 nanya. Barusan aja nanya katanya gitu. Kenapa? Anak saya nanya, Ayah, katanya Ayah, aku harus sekolah tinggi Ayah. Iya, betul nak. Sekolah tinggi supaya aku pinter ya, ya. Iya dong, bener ya. Terus kalau pinter kenapa nak? Ya kalau pinter nanti kan kamu bisa dapat uang banyak, gitu kan. Oh, tapi ayah, kemarin aku kepengen beli mobil mainan, kok ayah katanya nunggu uangnya belum ada. Waduh. Kan ayah pinter. Nancep tuh langsung coach. Kalau lu orang tua digituin, gimana lu perasaannya? Syok nggak? Syok banget itu. Ya, oke. Terus akhirnya dia ngeloyor pergi. Nah dia telepon gua. Mas Haris saya butuh terapi. Ya udah. Ya udah Pak, yuk. Ya terapi akhirnya. Ya akhirnya terapi. Terus terbongkarlah gitu ya. Terbongkarlah problemnya itu kenapa gitu ya. Jadi dengan satu teknik, dengan hipnoterapi, diregresi mundur kayak gitu kan ya, gitu ya. Melakukan ini tanpa pengawasan dari seorang ahli, gitu kan ya. Oke, jadi Anda don't try this at home. Udah masuk ke
program pikiran bawah sadar kita. Jadi memang harus yang ahli yang menangani semuanya gitu ya. Singkat cerita, akhirnya gitu ya, dengan satu teknik akhirnya terbongkar itu. Salah satu penghambat mentalnya dia. Oke? Adalah? Mentalnya perasaan diri tidak berharga. Which is gue sudah menduga dari ceritanya dia di awal, gue sudah menduga ini orang pasti merasa dirinya nggak berharga. Ini orang pasti merasa, aduh, ilmu gue Kenapa, cuma Coach? bisa, semua Padahal orang kan juga bisa. dari kecil kan dia Biasa, juara terus, Coach. kan ya. So itu salah satu simptom Oh. kita meremehkan diri kita sendiri. Salah satu simptom di mana kita itu meremehkan skill kita sendiri, gitu loh ya. Oke, ini sangat bahaya, gitu. Nah, tapi gue nggak tahu apa penyebab dari perasaan tidak berharga ini, gitu loh. Sampai waktu di hipnoterapi itu akhirnya ketahuan. Dari mana kejadiannya? Pada saat dia kecil, ini anak ternyata memang dari kecil pinter. Ya udah jelas lah, lu Iya, lihat iya, aja track record iya. satu terus gitu kan. Pada saat dia kecil, tanya sama ayahnya, masih kecil banget gitu kata dia. Ini waktu di hipnoterapi ya, masih kecil banget. Itu dari mana ya asalnya? Nah, lu gitu kan ya. Anak kecil nih gitu kan ya. Anak kecil nanya, ayah aku dari mana ya asalnya gitu. Wah, ayahnya kreatif ya. Ayahnya, itu dijawab apa gitu kan. Terus ayahnya ngomong sambil ketawa-ketawa, kamu itu ayah temuin di tempat sampah itu loh, terus saya ambil. Ya, nah ini pinter, gitu kan ya. Ini mikir, loh, berarti aku ini sebenarnya gak berguna gitu loh. Cuma ditemuin ayah, diambil. Perasaan tidak berguna ini, yang tadinya itu cuma celotehan si ayah, nancep di bikin bawah sadar. Coach, ini seriusan, Coach? Saya tidak berharga, saya tidak berguna. Apapun yang saya punya itu kayaknya nggak berguna. Makanya dia mau nagih aja takut. Ya, takut nanti dia nggak kenal lagi sama IO ini, dipecat, diputus, terus dia nggak bisa dapat job lagi. Dia Padahal, dia merasa takut. Gila kan? Orang dengan skill sebegini tinggi gitu kan ya, takut gak punya, gila banget kan gitu kan. Nah, itu pengalaman mental yang sangat bahaya kan. Coach, ini cuma gara-gara seorang ayah ngomong begitu doang ya. Itu efeknya sampai dia gede gitu. Aduh. So, luar biasa. Jadi teman-teman yang baru bergabung nih ya, tadi kita udah dari awal kita cerita terkait peak performance gitu ya. Nah, ternyata ada program-program yang menghambat efektivitas kita untuk bisa maksimal nih ya. Performance kita bisa maksimal. Salah satunya adalah pengalaman masa lalu dan kata-kata orang tua. Itu salah satunya aja gitu. Tapi berdasarkan cerita Coach sih, ini luar biasa banget. Betapa seremnya sih Coach. Kalau kata-kata yang kita keluarkan ke anak, terus tiba-tiba nancep di pikirannya dia itu, aduh, serem banget ya. Nah Coach, ini ada kita sekalian ada pertanyaan dari Coach ya. Sekalian gua tanya ya Coach ya. Oke. Coach, kita kan nggak mau nih anak-anak kita mengalami doktrin yang sama seperti kita dulu. Tapi karena sudah terbiasa seperti itu, secara tidak sadar kita melakukan hal tersebut ke anak-anak kita. Bagaimana cara membatasi itu? Dari Rika. Bagaimana cara membatasi hal itu, Coach? Jadi kita kan mengalami doktrin dari orang tua. Nah, tapi kan kita mungkin lakukan secara nggak sadar gitu. Sangat apa ya? Butuh ini ya. Butuh kemauan yang keras, butuh tekad yang kuat untuk benar-benar mengubah cara kita ngomong, benar-benar mengubah cara berpikir kita. Kan tadi gue udah ngomong, kita ini udah terprogram belasan tahun, mungkin puluhan tahun juga gitu ya. Oke, tergantung masing-masing gitu ya. Jadi, lu bayangin aja gitu loh. Tiap hari, tiap saat gitu kan dicekoi dengan kata-kata gitu, terus nancep di sini gitu kan ya. Oke. Jadi butuh upaya yang kuat, butuh tekad yang kuat untuk betul-betul berubah gitu. Ya. Sehingga kita nggak jadi kayak begitu. Gue mendapati kasus begini. Cukup sering terjadi ya. Ketika misalkan seseorang diperlakukan dengan buruk oleh orang tuanya, ya, terus sekarang dia dewasa, terus dia punya anak juga, ya, dia ngomong dalam hati bahwa saya nggak akan jadi kayak orang tua saya. Biasa begitu. Tapi anehnya, setiap ada kejadian, dia melakukan seperti yang orang tuanya lakukan. Dia ngelakuin ke anaknya seperti yang orang tuanya lakuin. Betul nggak? Ya. Betul. Nah, itu nyesel.
Padahal gue kan udah janji ya, nggak mau jadi kayak orang tua dulu. Tapi kenapa ya gue malah malah melakukan itu ya? Oke, gue kayak nggak kali gitu. Teng tiba-tiba, aduh, setelah itu baru nyadar, gitu kan ya. Gitu. Terus ekstrim yang sebaliknya itu terjadi, gitu kan ya. Yaitu dia benar-benar sangat berkebalikan dari orang tuanya. Kalau dulu orang tuanya itu suka mukul dia, sekarang dia sama sekali nggak pernah mukul anaknya, sehingga ketika anaknya salah pun, yang harusnya ditegur pun, dia juga membiarkan aja. Jadi dia benar-benar 180 derajat Oh, dari orang. bisa Jadi jadi seperti itu kemungkinannya itu juga ya. dia 180 derajat dari orang tuanya, atau dia niru persis orang tuanya, walaupun dia nggak ingin niru. Tapi ujung-ujungnya, Hmm. ya niru juga, gitu kan. Nah, kenapa bisa Oh, begitu? Karena program bawah sadar lagi, gitu. Ya, oke, yang benar oke, gitu adalah lu tahu sekarang lu harus ngapain. Jadi lu tidak kayak robot, gitu kan ya. Ya, oke. ketika yang 180 derajat, 180 derajat berbeda, itu kan juga kayak robot. Pokoknya gua nggak Ya, akan marah sekali. Lu udah langsung mensugesti diri lu sendiri, menghipnosis diri lu sendiri. Gua nggak akan marah, gua nggak akan negur, apapun itu kejadiannya. Nah, lu kan kayak robot, oke. padahal ada kalanya tegas, gitu kan. Sementara yang Heeh, heeh. satunya mau jadi kayak orang tua gua, tapi kok gue tetap mukul dia ya, gitu. Jadi kayak ada Oh, problem, nggak bisa cancel gitu loh. Lu kayak heeh, robot yang heeh. diprogram. Ya, ketika Mm-mm. robot diprogram A menuju ke B, ya udah, dia nggak akan bisa ke C, walaupun ada jalan ke C. Ya pokoknya A ke B, A ke B. Oh, Dia bisa oke. programnya begitu. Nah, itu yang gua ngomong bahwa kita tidak bertindak atas kesadaran diri, tapi kita bertindak Oke. atas program yang salah. Nah, disinilah sebenarnya yang gua maksud, orang itu bisa melejitkan prestasinya, dia bisa mencapai peak Nah, performance-nya dia. Kalau program-program yang salah ini tadi dibenerin, gitu udah loh. dibenerin. Yes. Nah, ini caranya, Oh, gimana nih caranya, gitu kan ya. ya. Caranya Uh, nih, Coach. Cara awam, kalau kita ngomong cara awam nih, karena waktu gua di sini Nah, kan singkat nih, gitu yes, kan ya. singkat. Oke, Hmm. teman bisa menggunakan yang namanya afirmasi. Ya, ingat, Oke. kita Afirmasi. terprogram, itu kan menggunakan sugesti. Kita hari ini Hmm. terprogram itu karena karena kita menerima sugesti atau kita Hmm. mensugesti diri kita sendiri. Ya, ada kata-kata orang tua yang disugestikan ke pikiran kita dan nancep. Atau kita melihat spesifik spesifik event gitu ya. Terus kita menyimpulkan sendiri, terus kita mensugestikan itu ke dalam hati kita sendiri. Hmm. Tapi dua-duanya adalah sugesti, gitu kan ya. Ya, So, ya. kita bisa melakukan sugesti salah tadi dengan sugesti yang benar. Gitu ceritanya. Oh, So, oke. jadi gunakan sugesti untuk membuat diri kita berkembang ke arah yang kita mau. Gitu. Contoh misalkan, Oke. ya, kalau gue Ah, nggak mau jadi tua yang suka mukul, ya main fisik sama anak, karena dulu gue ah. juga merasakan bahwa itu nggak enak, misalkan nih contohnya, gitu kan ya. Hmm. Maka Hmm. gue akan menuliskan satu afirmasi gitu loh, bahwa misalkan nih afirmasinya adalah saya mengizinkan diri saya, ya, untuk bisa bersikap bijaksana dan tegas kepada anak saya Hmm. tanpa harus memukul. Misalkan seperti itu, gitu kan ya. Atau saran gua nggak usah deh ya, tanpa harus memukulnya nggak usah deh ya. Jadi lu cukup ngomong aja, saya mengizinkan diri saya untuk bisa bersikap tegas ya kepada anak saya dan bisa bersikap bijaksana, gitu ya. Saya mengizinkan Hmm. diri saya untuk selalu memiliki punya kendali diri saat menghadapi anak, misalkan kayak gitu kan ya. Oh, Jadi oke. untuk yang tadi itu, ya. Nah, memang butuh waktu untuk menuliskan Hmm. afirmasi ini sampai dia masuk ke pikiran kita. Sampai akhirnya afirmasi tadi itu akan mengendalikan hidup kita. Gitu loh ya. Umumnya Mengendalikan berapa apa? lama, Coach? Berapa lama, Cara Coach? kerja cara kerjanya adalah ketika ada satu program di pikiran, contohnya kayak tadi, maka program itu akan memerintahkan sel-sel otot kita, sel-sel di tubuh kita untuk bertindak selaras dengan program tadi. Oh, Ya. Itulah cara kerja pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar oke. akan mengendalikan, akan memerintahkan semua ototnya kita, semua sel syarafnya kita untuk bertindak selaras dengan program yang ada di pikiran tadi. Gitu. Hmm. Ya. Jadi kalau misalkan di sini itu programnya itu salah pukul, misalkan. Karena dulu gua juga begitu. Misalkan gua salah dipukul. Oke. Akhirnya Nah, di pikiran gua, oh kalau salah ya dipukul. Nah, oke. Okay? Sekarang otomatis tuh. gua nggak kepingin, gua punya anak, Hmm. ya deh salah itu nggak harus dipukul kok, ada cara lain. Tapi begitu Hmm. ngeliat gua anak gua salah, itu langsung otomatis mukul. Otomatis. Hmm. Aduh, janji gua nggak mau mukul.
Tapi gue nggak berdaya, otak gue tiba-tiba seakan-akan, nih kalau orang mau cari kambing hitam, kok gue bisa nahan ya, kok tangan gue tiba-tiba langsung main ya. Nah itu hasil pikiran bawah sadar. Gitu ceritanya. Oh, oke oke oke. So, luar biasa banget nih teman-teman ya. Sharing kita hari ini tinggal 15 menit teman-teman ya. Ini kisah ini sebetulnya nggak bisa nih cuma sejam nih ya. Mesti 3 jam ini teman-teman ya. Ini ceritanya luar biasa banget. Terus coach tadi ada yang mau nanya nih. Oh ya, teman-teman yang mau nanya ini boleh walaupun singkat ya. Nanti pertanyaannya gue akan sebisa mungkin bacain. Oh ya coach. Jadi tadi itu nggak mesti dalam mendidik anak ya, dalam kita berusaha berbisnis itu juga sama ya, artinya apa yang jadi pikiran kita itu mesti diwaspadai. Betul. Nah coach, ini ada pertanyaan dari Lia ya, apa indikator bahwa kita udah di peak performance? Indikatornya apa coach? Indikatornya adalah ketika lu melakukan segala sesuatunya itu dengan mudah, dengan nyaman, semuanya lancar. Kayak lu disiapin semua gitu loh. Entar lu kepingin ini, mudah nih. Pengen ngelakuin ini, tiba-tiba udah di depan mata gitu kan ya. Lu punya ide ini, tiba-tiba ada orang yang datang dan mewujudkan ide itu gitu kan ya. Jadi kayak, ya enak banget ya kayak gitu kan ya. Bisa tek 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 kayak gitu. Semuanya jadi enak banget semua kayak gitu. Jadi Ya. smooth gitu ya coach ya, nggak ngoyo kalau kata orang Jawa coach. Betul. Oh, oke oke oke. Teman-teman ada yang oke ini ada yang tanya lagi, oh dari Charles nih. Halo Bro Ya. Charles ya, biasa afirmasi itu berapa lama ya coach? Singkat nih coach. Berapa lama coach? Ya, biasa sih gua minta lu tulis 7 kali, untuk satu kalimat lu tulis minimal 7 kali, lu ulang 21 hari, ya, gitu. Oke. Kalau belum terjadi perubahan, maka ada 2 kemungkinan, ya. Lu tambah durasi waktunya, artinya program lu tadi terlalu tebel, gitu kan, sehingga lu perlu nambah waktu 21 harinya diulang, atau lu salah menggunakan afirmasi, lu salah pilihan kata. Gitu. Oh, oke salah pilihan kata atau saking udah berkerak gitu ya coach ya. Kudu disikat gitu ya lebih lama lagi. Coach, ini ada lagi coach dari Topas. Coach, gimana cara sederhana untuk memecahkan mental block bahwa apa yang kita kerjakan ini selalu gagal? Afirmasi. Afirmasi lagi ya coach ya seperti tadi. Kalau Oke. untuk orang simpel afirmasi lah ya. Ingat, karena problem kita itu terbentuk karena afirmasi juga. Problem kita hari ini itu terbentuk karena afirmasi. Jadi kita bisa tanggulangi dengan afirmasi lawannya juga, gitu. Ya, gitu. Jadi lakuin sendiri, teman-teman pakai afirmasi. Tapi wordingnya, pilihan katanya harus pas, harus tepat, harus mengena ke akar masalah, gitu. Oke. Terus kalau nanti lu terapi lah, terapi mah cepet banget gitu ya. Oke. Nah, terapinya sama coach lagi makin cepet lagi gitu ya. Jadi ingat teman-teman ternyata afirmasi itu penting ternyata teman-teman. Jadi buat yang udah di ending-ending kita tinggal 12 menit lagi. Jadi teman-teman yang benar-benar ketinggalan dari depan, gue kasih clue sedikit bahwa kita itu belum mencapai peak performance tuh kalau kita misalkan gini, kita usaha sesuatu gagal. Usaha sesuatu gagal lagi. Perasaan udah nyoba ini itu tetap gagal. Nah, hati-hati itu pasti ada yang salah tuh ya. Yang mesti kita cari tahu ada apa. Kemungkinan itu dari alam bawah sadar. Contohnya dari pengalaman masa lalu atau kata-kata orang tua. Saya tuh ini banget ya, karena banyak banget teman-teman di sekitar juga, wah kata-kata orang tua gue gini gitu, ternyata ya itu berdampak. Jadi teman-teman yang merasa, coba dicek dulu nih, gitu ya coach ya. Coach, tuh kita coba cek lagi nih. Wah, tinggal, oke. Coach, boleh kasih contoh pemilihan kata-kata afirmasi yang baik nggak, Coach? Contohnya kayak gimana sih, Coach? Oke, yang pasti harus spesifik sesuai dengan akar masalah, ya. Terus kemudian menggunakan kata saya mengizinkan diri, saya memutuskan, ya. Terus masukkan juga pola kalimat progresif, ya. Pola kalimat progresif itu menggunakan kata makin. Ya, makin dari makin. Sorry coach, putus coach, makin. Oke. Jadi cara afirmasi itu ya, pertama wordingnya itu harus hit the target, harus mengenai sasaran akar masalah, gitu ya. Kemudian gunakan kata saya mengizinkan diri atau saya memutuskan, ya. Kemudian gunakan pola kalimat progresif, makin hari makin, ya. Karena kalau lu
Saya memutuskan mengizinkan diri merasa hebat. Nah, kalau sekarang belum hebat, itu bawah sadarnya langsung berontak. Nah, apanya yang hebat, ngaca lu, tampang lu, gitu kan ya. Kemarin aja gagal. Gitu. Tapi kalau Oh, gue putuskan mengizinkan diri saya, makin hari makin mampu melihat kehebatan saya. Saya mengizinkan diri saya makin hari makin mampu melihat ide-ide cemerlang dari pikiran saya sendiri. Misalkan kayak gitu ya. Saya makin oke. hari mengizinkan diri makin hari makin mampu melihat kepercayaan diri yang tumbuh semakin besar dalam diri saya. Misalkan kayak gitu Oke. ya. Lalu, oke, gue percaya diri. Ya, ada selentingan dalam hati yang muncul. Tampang lu gitu kan ya. Kemarin aja Iya. Cara ketemu. ngomong lu begitu, percaya diri ya. Gitu, Coach. Ya. Oke, dan Ya, itu dilakukan 21 hari ya, Coach? kalau kita itu Coach, suaranya hilang lagi, Coach. Suaranya hilang, Coach. Tapi Tes. kalau kita menggunakan kata makin Ya. hari makin, itu bahwa Ah. saudara kita, oh iya makin hari makin ya. Sekarang belum percaya diri, tapi kan nggak apa-apa, kan makin hari makin gitu. Nah itu tips singkatnya sebetulnya. Oke, makin hari makin tips singkat tuh lakukan selama 21 Ya, hari. Kalau masih keraknya masih banyak, lakukan lagi gitu ya. Coach, ada pertanyaan lagi nih, Coach. Coach, kapan dari warung kembar sate babi nih, wah enak banget. Coach, kapan waktu yang tepat untuk melakukan afirmasi supaya langsung nancep dan ada hasilnya? Wah, mau instan nih kayaknya. Apa-apa. sesuai dengan tanggal lahir ya. Nggak sih, nggak harus lah ya. Apa, Ini Coach? bercanda ya. Oke, senyaman teman-teman ya. Senyamannya teman-teman ya. Yang penting pada saat teman-teman menulis itu nggak ada gangguan ya. Ada orang yang nyamannya itu hari pada saat dia mau break makan siang dari aktivitasnya itu dia nyaman, atau setelah makan siang dia ngerjain dulu. Ada orang yang malam Oke. hari tidur, ada Oh. orang yang subuh pagi-pagi. So terserah yang nyaman yang mana, Berarti yang penting senyamannya aja ya, Coach ya? nulisnya itu konsen gitu loh ya, nggak nulis ngerjain yang lain, nulis lagi Oke. ini ngerjain, nggak, tapi benar-benar kerjain. Berarti afirmasinya harus kasih waktu yang fokus ya, Coach ya? Betul. Harus diseriusin gitu, disiapkan waktu. Oke, kita coba saya cari lagi. Oke, oke. So, teman-teman ini luar biasa banget bahwa kita jadi belajar ya, jadi tahu bahwa ternyata dalam hidup kita itu kalau kita benar-benar mau capai, kalau kalau mau setengah-setengah ya udah nggak usah peduliin ya coach. Tapi kalau kita mau capai peak performance kita mesti cari tahu nih. Berarti apa yang mesti kita lakukan dari pola pikir kita itu penting ya. Kita bisa tahu. Aduh, luar biasa. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi ya untuk afirmasi teman-teman harus ke akar masalah. Terus dengan kata-kata saya mengizinkan diri saya ya. Dan pola kalimatnya progresif, makin hari makin. Oke, itu 3 ini dapat tips dari coach yang luar biasa untuk kita boleh maju lagi. Oke, siap. Kita coba cari lagi teman-teman yang mau tanya boleh nanti gua akan bacakan di sini. Oke. So, coach, terus kalau seandainya nih coach, kita ngerasa gini coach, gue kayaknya udah sukses nih, gue udah cukup berhasil dalam beberapa hal, tapi kok dalam satu waktu kadang-kadang gue ngalamin bahwa apa iya ini gue beneran sukses atau belum, ya. Kadang ada orang punya pemikiran kayak gitu coach, dia udah sukses nih, tapi selalu muncul pemikiran-pemikiran yang mengganggu dia. Ini gimana menurut coach Arisandi? Oke. Ini udah gua tulis di akun Instagram gua yang Akademi Hipnoterapi Indonesia ya, yang Oke. namanya Sindrom Penipu ya. Jadi ada. Ya, Ini ya ada tuh. juga ngalamin kayak begini gitu kan ya. Jadi dia kayak, ini gue beneran nggak sih gitu kan ya. Neil Armstrong pun juga ngalamin kayak begitu gitu kan ya. Oh, Jadi oke. ini orang yang hebat pun juga ternyata juga mengalami hal seperti ini Mengalami. gitu. Oke. Ya enggak ya gitu kan ya. Karena mereka terlalu asik melakukan rutinitasnya gitu ya. Mereka terlalu asik untuk berfokus ke sana gitu. Sehingga akhirnya mereka jadi beneran
mencapai sesuatu karena lu asik, lu fokus ke sana kan ya lu pasti menjadi sesuatu kan, Iya. pasti kayak begitu. Karena fokusnya. Nah, begitu mereka udah nyampe di titik itu, mereka merasa, ih, ini beneran nggak sih gitu kan ya? Iya, iya. Kayaknya ini masa sih kayak gitu kan ya. Nah, Hmm. itu ada gue bahas tuh ya di beberapa postingan yang lalu, gue nggak ingat sih kapan gitu ya. Nah, Oke. teman-teman, ini terjadi pada saat kalau ini terjadi dan lu udah mencapai sukses, itu nggak Iya. apa-apa, paham ya? Iya. Oh, udah Tapi capai kalau gitu, Coach. ini terjadi pada saat lu belum mencapai sukses, waduh, sukses juga belum, gitu kan, udah meragukan diri sendiri, wah ini kan parah, gitu. Betul, betul. Ini yang bahaya. Ini perlu diberesin, gitu kan ya. Kalau lu udah sukses, lu mencapai kayak gini sih, ya udah, lu nggak usah terapi juga nggak apa-apa, udah sukses kok, gitu kan ya. Tapi Oke. sebenarnya kalau lu beresin, lu bisa melejit lebih tinggi lagi, gitu loh. Ya, paling tidak, Oke. lu lebih nyaman, lu lebih happy, paling tidak. Kalau lu udah sukses, gitu ya, lu beresin perasaan ini, paling tidak itu lu lebih nyaman, lebih plong gitu jalani hidup ini, ya lebih Oke. happy jadinya gitu ya. Ah, Tapi kalau lu sukses juga belum gitu kan ya, terus ah. beneran gue bisa ya, beneran nggak ya, ada, lu pasti bermasalah gitu kan ya, itu harus diberesin kalau kayak Oke, gitu. itu berarti ada masalah, teman-teman. Oke, Coach, ini nggak kerasa, Coach. Waktu kita tuh tinggal 4 menit lagi, Coach ya. Waduh. Halo, Coach, bisa dengar jelas? Ya, ya, ya jelas. Halo, tadi agak sedikit putus. Oke. Waktu kita, teman-teman, tinggal 4 menit lagi, nggak kerasa ya, 4 menit lagi. Nah, Coach, kalau seandainya ada teman-teman yang ngerasa ilmu yang kita obrolin di sini berguna dan mereka pengen tahu lebih lanjut lagi, Coach, di mana mereka bisa belajar lebih dalam lagi, Coach? Ya, teman-teman boleh masuk ke web saya di www.21dsm.aritani.com ya. Bentar Oke. ini gue bisa kasih di sini. Boleh, bisa Www. tulis Coach di sini. Kan ya 21dsm.arisandi.com. Nah, Ya, itu ya. Oke. oke. Teman-teman Nah, bisa tuh udah tulis ada, teman-teman. www.21dsm.arisandi.com. Itu ada free materi di sana, atau kalau teman-teman butuh terapi itu teman-teman klik yang bit.ly/daftar terapi ya. Daftar AHI. Oke. Itu kalau mau terapi ya, kalau mau terapi itu ya. Iya. Jadi kalau Oke. yang free materialnya, free tutorial, itu gua ada bagikan 21 audio untuk program pikiran. 21 audio, nggak Ya. main-main. 21 audio, teman-teman bisa nikmati itu secara free. Ya, itu di Oke. www.21.arisandi.com. Terus kalau yang butuh terapi, oke, gini deh. Gua kasih satu bonus deh ya. Teman-teman boleh punya sesi konsultasi free. Tapi bukan dengan saya ya, bukan dengan saya ya, bukan dengan gue ya. Wow. Tapi nanti ada tim ya. Tapi lu punya Ya. sesi free 40 menit untuk konsultasi terkait masalah lu. Oke. Ya, Oke. itu daftar tadi itu tuh, ya. Oke. Jadi kalau free Wow. Thank you loh nih, ini Coach. Ada free-nya juga. ya, Jadi teman-teman kalau mau free 40 menit konsultasi, itu daftarnya ke yang tadi ya, Bitly itu ya, Coach ya? bit.ly/ pastikan huruf Daf besarnya benar. iya. Daftar AHI. AHI. Nah, Nah, ayo teman-teman yang begitu keluar di situ di screenshot teman-teman ya. Biar nggak perlu ngetik-ngetik, nggak perlu nulis. Nah, langsung tuh free konsultasi 40 menit. Luar biasa. Gue aja udah jadi pengen nih, Coach ya. Pengen dikonsultasi nih. Oke, Coach. Tinggal 1 menit lagi. Please closing penutup, Coach. Kata-katanya 1 menit aja, Coach. Silakan. intinya kita manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Sehingga harusnya karena kita ciptaan Tuhan sempurna, harusnya kita ngelakuin segala sesuatu itu juga dengan gampang. Karena kita itu ciptaan Tuhan yang sempurna, harusnya kita tuh bisa ngelakuin segala sesuatu itu dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan sebenarnya. So, kalau misalkan terjadi sesuatu dalam hidup Anda di mana Anda merasa harus berjuang cukup sulit untuk meraih apa yang Anda mau gitu ya. Ya, itu pasti bisa ditingkatkan, ada sesuatu yang perlu diberesin supaya Anda bisa meningkat lebih tinggi lagi Yes. gitu. Thank you, Coach. Waktunya. Sampai ketemu lagi ya, Coach. Ini sangat berharga banget pengalamannya dan sharing-sharingnya. Sehat selalu ya, Coach ya. Sampai ketemu. Thank you, teman-teman yang udah nonton juga. Bye-bye.